Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sally Ulfa Talebong. Pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan 3 macam perusahaan. Di sini terdapat tabel rasio keuangan dari perusahaan S, perusahaan C, dan perusahaan A. Pertama-tama, saya akan membandingkan ROE dari 3 perusahaan tersebut. Untuk perusahaan S sebesar 23,11%. Berikut adalah perhitungan ROE untuk perusahaan S. Di sini ada rumus mencari ROE, yaitu net income dibagi total equity dikali 100 sama dengan net income 170 miliar 369.134.000 dibagi 7.370.545 dikali 100 sama dengan 23,11%. Dan adapun ROE perusahaan C yaitu sebesar 3,01% dan perusahaan A sebesar 16,61%. Adapun EPS dari perusahaan S yaitu 56 dan perusahaan C 12 dan perusahaan A 27. Dan dividend yield perusahaan S sebesar 1,54% dan perusahaan C sebesar 1,14% dan perusahaan A sebesar 0,73%. Jika kita lihat perbandingan ROE perusahaan S, perusahaan C, dan perusahaan A, yang tertinggi ialah perusahaan S jika dibandingkan dengan perusahaan C dan perusahaan A. Perusahaan S sebesar 23,11%. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi ROE perusahaan, maka semakin baik juga perusahaan tersebut dalam mengelola modalnya dalam memperoleh laba. Selanjutnya, ada dividend yield. Kita lihat dividend yield tertinggi ialah perusahaan S sebesar 1,54. Semakin besar dividend yield yang dibagikan oleh perusahaan, maka akan semakin baik karena perusahaan tersebut memperoleh banyak keuntungan. Selanjutnya, dari debt equity ratio perusahaan S sebesar 0,89 kali. Berikut perhitungan debt equity ratio perusahaan S. Rumus dari debt equity ratio. Short term ditambah long term liability dibagi total equity sama dengan 5.673.585 ditambah 892.985 dibagi 7.370.545 sama dengan 0,89%. Nah, kita dapat lihat di sini debt equity ratio terendah ada di perusahaan A. Kita tahu bahwa semakin rendah debt equity ratio perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut dikatakan baik dalam mengelola kinerja perusahaannya. Jadi, saya dapat simpulkan bahwa perusahaan terbaik ialah perusahaan S, karena perusahaan S memiliki ROE tertinggi sebesar 2,11% dan dividend yield yang dibagikan besar pula sebesar 1,54%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan selamat siang.